alihi wasahbihi wasallam. Jemaah sekalian, kaum muslimat, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang kita dipertemukan sebuah tempat. Semoga tempat ini nanti menjadi syafaat kita, menjadi bukti bahwa kita pernah dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala amal kita semua dan menjadi amal yang makbulah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita coba akan kulik sebuah tema yang sangat dekat dengan kondisi kita. Yang mau tanya ibu, kira-kira hal apa yang paling penting pada diri kita? Halo, ibu. Sesuatu yang paling penting pada diri kita itu apa? Kalau saya ada 3 pertanyaan, fisik, kita sebut dengan jasmani, atau rohani, atau duniawi. Fisik gak penting berarti. Dunia gak penting. Ini bertanda kalau emang ibu-ibu ini sudah saatnya menuju ukhrawi gitu ya, betul ya? Baik, saya ulang. Jasad, rohiyah, dunia. Mana yang paling penting untuk ruh? Baik, betul. Yang paling penting adalah ruh. Kenapa? Dia penggerak. Okay. Jadi kalau ibu-ibu nggak punya ruh, apalagi ruhnya nggak baik, tidak mungkin bisa duduk di tempat pengajian. Tidak mungkin kita bisa ikut halaqah ilmu, nggak mungkin kita bisa sholat dengan baik kalau ruhnya itu bermasalah. Oke. Tema kita tentang racun hati, Bu. Yang harapannya nanti ruhnya kita semakin baik. Tapi jemaah sekalian, bicara masalah racun hati atau permasalahan ruh, ya. Karena ruh itu menggerakkan jasad, maka hati itu menggerakkan amal. Jadi yang menggerakkan kita ke sini itu karena ruhnya baik dan juga jiwanya baik. Dan salah satu di antara penggeraknya adalah satu, ya, hati. Jadi kalau semakin hati kita ini baik, maka insya Allah semakin baik pula amal kita. Nah, ada apa penyebab yang menjadi rusaknya hati? Mohon dicatat dan diingat baik-baik. Ada 4 perusak hati itu menjadi masalah. Ya. Ya, secara garis besar semua maksiat, semua dosa itu menimbulkan dampak yang buruk terhadap hati itu secara umum. Jadi bahkan kata Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, "I'lam annal ma'asi kulluha sumumul lil qulub." Bahwasanya semua kemaksiatan itu adalah racunnya hati secara umum, apapun jenisnya. Sedangkan 4 ini yang paling dominan, yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, fudulul kalam. Jadi penyakit hati yang pertama adalah orang itu banyak bicara. Kalau ada bahasa istilahnya cerewet negatif, lah itu mungkin masuk ke situ. Ingat Bu ya, cerewet yang negatif. Atau kalau kalimat yang lainnya adalah orang yang kemudian suka berbicara tanpa dia kontrol. Biasanya yang sering bicara itu bapak-bapak nopo ibu-ibu. Ternyata diamini sekian banyak orang kita. Sepakat dan ijma jumhur ibu-ibu semua. Jadi ketika bicara masalah fudulul kalam, jemaah sekalian, Nabi kita pernah bersabda bahwa iman seseorang tidak akan lurus, tidak akan tegak dengan baik hatta yastaqimu al-qalb, sampai hatinya itu benar-benar dia lurus. Dan hati seseorang tidak akan lurus hatta yastaqimu al-lisan, sampai kemudian lisannya itu baik. Berarti ada standar. Kalau mau lihat iman kita baik dan tidak, coba lihat lisan kita masing-masing. Kurang lebihnya begitu, ya. Jadi kalau mau lihat si A ini baik atau tidak, salah satunya coba tandai cara dia berbicara. Sekarang gini, ibu-ibu kalau misalnya ada seorang guru
seorang ustadz atau kiai atau mubalik atau pengajar ngomongnya saru, ngomongnya jorok, ngomongnya buruk, kira-kira respon ibu-ibu gimana? Ada orang yang dia ini punya mungkin sebagai guru atau ustadz atau kiai, tapi ngomongnya suka mencaci, suka mencela, suka menggunjing, suka adu domba, suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Kira-kira gimana, Bu? Diambil ilmunya enggak? Malas. Kira-kira ibu-ibu mau belajar dengan tipe orang yang kalau ngomong itu masya Allah ya naudzubillah, semua diucapkan yang buruk-buruk, bahkan cacian, hinaan, makian, bahkan ucapan yang keji. Ucapan keji itu kayak ucapan-ucapan yang sering dipakai oleh orang-orang pinggiran terlalu ya, yang gampang ngucapin kebun binatang keluar semua. Nih ibu nggak boleh nih kalau udah kajian, apalagi sudah sering dzikir, baca Quran, tidak boleh keluar dari lisan kita ini kalimat-kalimat kebun binatang tadi ya, karena itu menandakan iman jemaah. Jadi iman itu bisa ditandai bagaimana lisan kita. Makanya kata Umar bin Khattab mengatakan apa? Man kasrul kalam kasro saktu. Biasanya orang yang banyak bicara itu besar kemungkinan akan banyak salahnya tuh. Terus ibu bilang dalam hatinya, loh Ustadz juga banyak ngomong tuh. Oke, kalau ada orang yang berbicara yang memang dia sesuai dengan apa yang disampaikan itu fakta benar, monggo. Tapi biasanya nih Bu, biasanya kalau ibu-ibu cerita ke temannya lebih banyak nambahin apa lebih banyak ngurangin? Oke. Kalau dengar cerita dari temennya ada sekitar 10 bait, jenengan berapa bait? 150 Mas. Padahal cuma 10 bait. Terus kemana kurang lebih 90 baitnya? Itu jangan dapat dari mana? Jadi ternyata kita itu lebih banyak kemudian menambah sebuah kalimat yang bisa jadi membuat memang agar orang tertarik dengan kita. Kalau dagangan apalagi biar laris, ya. Ini ibu ada yang pedagang bukan? Pedagang itu? Atau pembisnis semua? Kalau pedagang itu Bu, kira-kira kalau semakin pintar ngomongnya, banyak bohongnya atau banyak jujurnya? Ini orang lapangan semua ini kelihatannya. Ini orang pedagang dan pembeli juga. Jadi kalau ada orang jualan, dia banyak ngomong, Masya Allah Bu, ini barang belum pernah dibeli orang, ini barang masih baru, ini barang baru ngambil kemarin, ini harganya termurah, bla bla bla, ini itu. Padahal semuanya bohong. Demi apa? Melariskan dagangannya Bu. Sehingga kenapa yang namanya fudulul kalam itu penyebab hati jadi berpenyakit, karena dia akan memberikan dampak yang negatif kepada hati kita. Makanya ibu-ibu kalau ketemu ada orang kok yang tadi saya bilang cerewet negatif Bu ya, karena ada tipe ibu-ibu itu juga cerewetnya tapi positif, kemana-mana ngomong sendiri, sama tembok ngomong, sama kaca juga kadang ngomong sendiri ya. Yang nggak ada lawannya tapi positif ya, motivasi orang gitu. Baik. Nah suatu ketika jemaah sekalian, Mu'ad bin Jabal pernah suatu ketika bertemu dengan Nabi SAW. Dan Mu'ad ini ulamanya sahabat. Beliau pernah diutus ke kota Yaman untuk dakwah. Beliau pernah diutus ke kota Syria untuk mendakwai orang-orang Ahlul Kitab. Jadi ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, semua Nabi jawab. Setelah itu kemudian Nabi bersabda, ya Mu'ad, kaf alaika hada. Kamu jaga benar-benar lisanmu ini. Ingat, Nabi sembari membuat ilustrasi Bu, lidahnya Nabi dikeluarkan. Ya, jadi beliau mengatakan kaf alaika hada, pegang lisanmu. Jadi Nabi sambil mencontohkan suruh megang lisannya. Maka kata Mu'ad, ya Rasulullah, kaifa natakallam? Bagaimana kalau lisan ini kita pegang, kita akan bicara? Bisa nggak Bu, ibu-ibu kira-kira pegang lisannya terus ngomong, ini Ibu Budi gitu? Nggak bisa Bu ya? Atau nanti praktek, jenengan nanti kondur ke rumah masing-masing, terus ngaca, lidahnya dikeluarkan, terus pegang, ngomong, saya cantik gitu Bu. Nah kalau bisa berarti sempurna. Nggak bisa. Makanya kata Mu'ad bin Jabal, bagaimana kita akan bicara kalau disuruh megang apa? Lisan kita.
Terus Nabi memberikan sebuah kalimat, sakulat ka ummuka ya Mu'ad. Ini bukan doa yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, celakalah ibumu wahai Mu'ad, bukan doa. Okay? Tapi karena Mu'adnya itu ngeyel, nggak paham-paham, Nabi katakan sakulat ka ummuka. Artinya bukan gitu ya Mu'ad. Tapi bukankah kebanyakan orang dimasukkan ke neraka bi'al sinatihim karena sebab apa? Lisan-lisan mereka. Jadi penduduk neraka itu, penduduk neraka yang paling banyak penyebabnya salah satunya adalah apa? Lisan. Dan kalau orang itu sudah ngomong ke temannya terkait dengan lisannya, kira-kira bisa ditarik lagi nggak Bu? Nggak bisa. Kalau sudah menyakiti orang dengan lisan kita, itu akan terngiang, teringat mungkin bisa jadi seumur hidup. Ya. Makanya kenapa Nabi katakan kaf alaika hada, tolong jaga benar. Ya, karena fudul kalam itu bagian daripada perkara yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu orangnya tidak pernah berbicara kecuali apa yang menjadi hak beliau. Dapat wahyu beliau baru bicara, dapat perintah beliau baru bicara, dan tidak lebih komentarnya beliau kecuali hanya sekedar nggih silakan. Makanya Nabi itu kan orangnya udun itu ya. Udun itu Nabi orangnya mudah untuk menerima alasan seseorang. Nggak pernah mempermasalahkan, nggak pernah mendebat, nggak pernah menanyakan lebih. Contoh misal di perang Tabuk itu Nabi nanti suatu ketika sahabat yang tidak ikut perang dan sebagian besar orang munafik emang sengaja orang munafik ya ikut perang. Tapi kalau Nabi pulang dari perang bawa harta ghanimah, mereka datang Bu. Untuk apa? Minta bagian. Ketika ketemu Nabi, mereka orang-orang munafik mengatakan, ya Rasulullah mohon maaf, saya nggak ikut perang gara-gara ini itu. Nabi katakan, oh nggih nggak apa-apa, gitu aja. Datang lagi alasan berikutnya, Nabi katakan, ya nggak apa-apa silakan. Nabi itu orangnya mudah untuk memberikan izin dan tidak pernah mempermasalahkan sesuatu yang memang Nabi itu nggak perlu masalahkan. Ini kan beda banget dengan kita Bu ya, betul nggak? Kira-kira kalau misalnya suami-suami kita bikin alasan, Bapak ini kemana aja seharian nggak pulang? Iya Bu, saya habis mancing. Ibu percaya nggak? Halo Bu. Oh nggak suka mancing, ya udah ganti. Mas dari mana aja tuh Mas? Seharian kok nggak pulang-pulang? Habis ngopi-ngopi sama teman. Ibu percaya nggak Bu? Atau masih didebat? Mancing sama siapa? Jam berapa? Dapatnya apa? Nggak perlu. Oh dapatnya cewek lah, itu beda lagi nih. Kalau tiba-tiba pulang kemudian bawa cewek beda lagi. Tapi seorang itu tidak perlu mendebat sesuatu yang memang sudah dikatakan seorang muslim. Sesederhana itu agar lisan kita nggak terlalu banyak apa? Berdosa. Nah sekarang ini ibu main media mboten nggih? Ada yang punya Facebook? Kok terlalu tua banget ya Facebook? Ada Bu ya? Minimal WhatsApp ada semua? Yang mboten nggak ada WhatsApp tunjuk jari, enten mboten? Oh masya Allah, berarti masih muda-muda semua gitu. Ibu-ibu kalau punya WhatsApp, kira-kira kalau ada temennya yang komentar apa gitu, komentar mboten? Komentar. Kalau temennya komentar terus, ibu-ibu ngeladenin mboten? Enggak. Oh, alhamdulillah. Kalau enggak maka alhamdulillah. Tapi kalau diladeni sampai kiamat lagi nanti nggak rampung Bu. Ya. Artinya apa? Lisan itu perlu untuk dijaga. Baik. Coba sekalian kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang lain berbicara masalah perlu menjaga lisan dari Uqbah bin Amir. Nabi kita nanti bersabda, ya Rasulullah, man najah? Siapakah orang yang bisa selamat nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Ya, sebab selamat itu banyak Bu ya. Bisa dengan amal jihad, bisa dengan amal sholat, bisa amal pengajian, bisa amal baca Quran dan yang lain. Tapi Nabi katakan orang yang selamat adalah kaf alaika lisana. Orang yang selamat itu bisa menjaga benar-benar lisan mereka. Makanya ibu-ibu kalau ibarat suruh bicara atau ketika diskusi, mending banyak diamnya atau lebih banyak bicaranya Bu?
Ya, kalaupun bicara sewajar dan sebutuhnya saja. Lebih baik seorang itu diam jemaah. Ada seorang ulama yang namanya Imam Ahmad. Beliau empat madhab yang ada di dunia ini. Imam Ahmad itu sejak usia SD beliau sudah khatam Al-Quran 30 juz. Usia SMP sudah khatam kitab-kitab hadis. Usia SMA kurang lebih Imam Ahmad menjadi mufti. Kalau bahasa kita sekarang itu menjadi MUI-nya Indonesia. Di Baghdad, Imam Ahmad sangat terkenal. Usia SMA beliau menjadi seorang mufti. Nah, suatu ketika beliau diundang. Kalau orang pinter, orang punya hafalan banyak, sombong agak wajar ya Bu ya, betul nggak? Mempunyai hafalan, punya ilmu, sombong agak mending lah gitu. Daripada nggak punya ilmu tapi sombong, naudzubillah. Imam Ahmad suatu ketika diundang ke Iran ya, untuk semacam presentasi hadis. Di sana beliau tidak mengaku kalau dia adalah Imam Ahmad. Jadi beliau membawa rombongan sekitar 10 orang. Dan Imam Ahmad ini orang yang paling kecil dari sekian rombongan yang ada. Di saat kemudian datang, disuruh menyampaikan hadis, di antara mereka nggak ada yang berani maju, termasuk Imam Ahmad. Kenapa? Tidak mau pamer ilmunya jemaah. Di mana mereka cuma diem saja selama di hadapan Kaisar Iran. Tiba-tiba kemudian, karena si Kaisar ini penasaran, mana sih di antara rombongannya orang Baghdad yang bernama Imam Ahmad. Tiba-tiba mendatangkan satu perawi hadis gitu ya, kayak kalau hari ini semacam munakosah Bu ya, uji publik tentang hafalan lah gitu. Datang orang yang membacakan hadis pertama dibaca. Ibu-ibu kalau dengar hadis kan biasanya cuma Nabi bersabda gitu Bu ya, A, B, C, D. Kalau perawi hadis bacanya betul gitu Bu, tapi membacanya dari awal. Hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan, dari Nabi bersabda. Jadi dibacakan perawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100. Baru kemudian Nabi bersabda. Jadi untuk nginget nama perawi 100 orang itu gampang apa enggak Bu? Susah. Saya pun suruh ngafal ibu-ibu semua ini juga saya yakin nggak hafal dalam waktu 10 menit ya. 10 tahun, Masya Allah. Lama banget Bu. 1 jam kayaknya bisa ngafal nih ya. Yang depan-depan aja nih ya. Imam Ahmad jemaah sekalian, beliau cuma diam. Setelah kemudian raja ini membacakan, atau seorang yang disuruh raja ini membacakan hampir 5 hadis dengan perawi yang ratusan tadi, Imam Ahmad cuma mengatakan, apakah Anda mengundang kami hanya ingin mendengarkan hadis-hadis yang palsu dan tidak benar? Barulah Imam Ahmad mengatakan, yang pertama salah, salahnya di sini, orangnya harusnya ini bukannya itu. Terus sampai 5 hadis jemaah. Maka Imam Ahmad kemudian disuruh oleh raja tersebut berdiri dan disebut sebagai Al-Imam Ahlus Sunnah, Al-Imam Ahlul Hadis. Di usia yang masih SMA, tetapi sudah menjadi mufti. Di mana diamnya Imam Ahmad menunjukkan karena tawaduknya jemaah. Ya, makanya ibu-ibu ini Masya Allah ya, kalau ibu-ibu semakin tawaduk, nggak perlu kalau ada orang bicara ABC, ibu-ibu nggak usah nyaut, nggak apa-apa, sabar aja. Jadi ibu-ibu tahu, tapi nggak perlu nyaut. Panjenengan paham, tapi nggak perlu ikut-ikutan. Itu jauh lebih apa? Lebih baik. Kenapa? Karena kalau sampai kepleset lisan kita, takutnya masuk poin pertama, fudulul kalam, yang membuat hati kita jadi keras. Makanya ibu-ibu coba perhatikan, kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak ya, karena cerewet itu kan berpotensi ke semua orang Bu ya. Nggak pandang bapak-bapak, nggak pandang ibu-ibu, sama aja. Cuma lebih banyaknya siapa? Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu perhatikan ada ibu-ibu yang Masya Allah ya, lisannya itu ya aktif banget gitu. Biasanya orang seperti ini ngomongnya agak ngawur Bu. Kenapa? Apa yang dia sampaikan terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah ini yang kita sebut dengan fudulul kalam. Maka banyak bicara yang tidak pada tempatnya itu membuat hati kita apa? Terkena penyakit. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Suatu ketika pernah Umar bin Khattab, Umar itu orangnya juga ngomongnya sedikit, lebih banyak ke action. Jadi kalau Umar itu mau bunuh orang nggak perlu banyak woro-woro, saya bunuh si Angga.
datangi langsung dipancung, selesai. Karakternya Umar itu seperti itu. Suatu ketika Umar bin Khattab, beliau diam mendatangi salah satu kabilah, karena kabilah ini pernah membuli Nabi. Jadi ada satu kabilah yang Nabi itu diejek oleh satu kabilah. Ya kalau bahasa kita satu kabilah ya satu kampung ya. Satu kampung tidak ada yang berani keluar ketika Umar datang jam. Umar itu fisiknya bisa jadi satu duel 10 orang 10-nya kalah jam. Jadi ketika beliau datang nggak ngomong saya akan bla bla bla, tapi beliau datang, siapa yang pernah mengejek Nabi tolong suruh keluar. Sampaikan taubatnya, minta maaf pada Nabi atau saya perangi. Itulah Umar bin Khattab, karena beliau sudah berjanji sebelum masuk Islam beliau suka membunuh orang yang ketika menyebut nama Muhammad dibunuh. Sekarang dibalik, setelah masuk Islam, siapa yang menyebut nama Muhammad dengan buruk, maka saya akan bunuh mereka. Dan Umar gak pernah banyak bicara jemaah, sampai beliau menjadi khalifah. Contoh, Umar setiap malam itu ronda untuk ngecek masyarakatnya, siapa di antara masyarakatnya yang memang butuh bantuan. Suatu ketika ada satu keluarga yang memang sedang ya susah, masak di teko, yang anaknya teriak-teriak nangis, yang membuat Umar datang ke rumah tersebut. Akhirnya Umar ketok pintu dan ditanya, wahai Tuan, apa yang Anda lakukan sampai anak Anda menangis? Ternyata si ibu ini mengatakan, dia menangis karena lapar, wahai Kisana. Kenapa lapar dibiarkan? Ya karena kami gak punya gandum, gak punya roti, gak punya makanan. Terus apa yang kamu masak? Kata Umar, yang saya masak itu adalah batu yang biar anak saya agak tenang dan tertidur. Kok ada Bu ya tipe kondisi yang seperti itu ya, bener-bener bukan musim paceklik ya, dia nggak punya sama sekali, sampai harus menenangkan anaknya, dia masak batu dengan air biar anaknya lebih apa? Tenang. Apa kata Umar jemaah sekalian? Beliau menanyakan, bagaimana pemimpinmu sampai Anda miskin seperti ini? Terus si orang ini mengatakan, pemimpin saya lupa kalau ada orang miskin seperti saya. Padahal yang tanya siapa tadi Bu? Umar. Bayangkan Bu, kira-kira gimana rasanya hatinya Umar? Langsung beliau datang ke istana, ngambil gandum dipikul sendiri, roti kering dipikul sendiri, kemudian zait minyak dipikul sendiri, 5 bahan pokok makanan Umar pikul semua. Kata asisten anak buahnya, wahai Amirul Mukminin, biar kami bawakan. Nggak perlu Anda bawa, saya akan antarkan ke rumah yang bersangkutan. Kata Umar, jangan. Biar saya yang mikul 5 bahan pokok, minyak, roti, gandum, terus ada bahan-bahan yang lain seperti tepung, dipikul semua Bu. Umar itu fisiknya Masya Allah ya, termasuk fisik yang bagus. Beliau bawa semua itu, langsung dihadapkan ke orang tadi. Wahai Ibu, ini kami berikan Anda gandum, roti, minyak, tepung, silakan dipakai untuk makan dan masak. Oh terima kasih Tuhan, bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya Umar pergi. Perginya Umar sampai beliau wafat tidak pernah tidur di dipan atau di kasur. Jangan bayangkan Umar itu kayaknya orang hidupnya mewah, kemudian hidupnya itu kayaknya berfoya-foya, senang. Enggak, Umar sampai meninggal beliau tidak pernah tidur di kasur. Jangan dikira Umar itu orangnya kemudian gualak, keras gitu, enggak. Umar itu orangnya juga baik, lunak, pendiam, tidak banyak bicara. Sampai Umar meninggal, beliau tidak pernah tidur di tempat yang empuk, bahkan beliau pun meninggal di mana jemaah? Umar itu meninggal ketika ba'da salat subuh, ditusuk oleh orang Majusi bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya karena Umar berharap meninggal syahid di medan perang, ternyata nggak dapat. Setiap perang bersama Nabi, Umar itu nggak meninggal. Akhirnya berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga saya meninggal dalam jihad. Ternyata jihadnya pas apa? Pas sholat. Nah, jelas sekalian rahimakumullah, diamnya Umar itu bukan berarti beliau kemudian tidak tahu, enggak. Karena Umar diam dalam rangka mengamalkan sebuah hadis. Nabi katakan, wallahi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berada disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa sayun, tidaklah sesuatu yang kemudian keluar dari lisan kita, melainkan itu ada pencatatnya jemaah.
Jadi apa yang kita keluarkan nih, A, B, C, itu akan semua dicatat. Nah pertanyaannya jamaah sekalian, kira-kira yang kita keluarkan itu catatannya baik atau banyak buruknya? Kan gitu aja. Kalau banyak baiknya monggo, baca Quran, dzikir, tahlil, tahmid, tasbih, bukan gibah, bukan. Makanya ibu ini kalau lagi kumpul sama komunitasnya, kok lagi rasan-rasan orang langsung dirim, Bu. Jangan malah digas. Jangan malah kemudian lagi ngomongin tetangga sebelah, ngomongin orang, karena memang terbawa suasana, ngegas semua. Wah itu bahaya. Bukankah ketika Ibnu Qayyim menyebutkan waladaina raqibun atid, kita itu punya malaikat yang siap mencatat baik dan buruknya kita jemaah. Dan kata beliau, catatan yang paling besar dan paling banyak itu berawal dari apa? Lisan. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, termasuk racun hati adalah fudulun nador. Ya. Fudulun nador itu artinya banyak melihat perkara yang maksiat jemaah. Negeri kita ini negeri yang insya Allah semua maksiat terbuka lebar ya Bu ya, betul nggak? Apalagi sekarang yang namanya zaman media, orang maksiat itu bisa di kamar tuh, orang maksiat itu bisa di tempat-tempat sepi, bisa di tempat ramai, bisa diakses 24 jam, betul nggak Bu? Makanya yang namanya apa sih Bu kita nyebutnya ini? Setan gepeng ya. Ini setan gepeng tapi ngangenin Bu. Insyaallah kemana-mana dibawa, bangun tidur dilihat, ke masjid pun dibawa, habis sholat pun dilihat. Tapi dampaknya yang namanya gadget teknologi, apalagi untuk Gen Z saat ini, anak-anak kita Masya Allah. Tapi kalau saya yakin ibu-ibu, ya habis sekedar sebutunya aja, betul nggak Bu? Nggak terlalu kemudian sampai euforia begitulah, nggak terlalu sampai berlebihan. Tapi kalau anak-anak sekarang, Masya Allah, teknologi itu menjadi salah satu di antara menu utama daripada menu makan untuk fisik jemaah. Sehingga bicara masalah fudulun nador, banyaknya melihat perkara-perkara yang maksiat karena memang sajian-sajian sekarang itu ya begitu jemaah. Sekarang itu Masya Allah, dulu kami kebetulan pernah terjun di media di Surabaya waktu itu ya, tahun 2011. Jadi kalau orang mau jualan berita dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Itu kalau beritanya itu bumbu-bumbunya banyak yang agak bohong dan ditambah lagi mengada-ngada, itu lebih laku, lebih laris, gitu kurang lebihnya ya. Misal nih, kita menemukan kasus di lapangan, ada 2 kasus misal, ada orang kecelakaan motor dengan ada orang diperkosa, kira-kira lebih ramai yang mana Bu? Padahal sama-sama berita terbaru itu. Ada kasus lagi yang ketiga, penghafal Quran 30 juz dalam waktu yang singkat. Dengan 3 kasus tadi yang paling ramai yang mana? Pemerkosaan, betul nggak? Ditambah lagi kemudian yang diperkosa ini mbak-mbak muda. Oh itu lebih ramai lagi jemaah. Jadi kalau dulu kita itu waktu bikin sebuah berita, karena kan satu berita ada harganya Bu, 50.000, lumayan ya. Jadi kita dulu kalau nyari berita harus pinggir jalan terbaru, terupdate di foto. Pernah saya dapat berita orang kesetrum tapi nggak mati Bu ya, nggak laku-laku. Tapi kalau orang kesetrum mati, nah itu laku. Kenapa nggak mati ya waktu itu gitu? Kalau mati kan cepet langsung ini ya. Jadi kalau ada berita kita hari ini nyari berita apa gitu, oh ada orang kesetrum di berita, di foto, dibikin sebuah narasi, dijual di kalau sekarang ya di KR ya. Itu yang paling laku itu adalah yang berbau porno Bu. Berbau porno, berbau-bau kemudian yang sekiranya ya seksi-seksi itu lebih cepat laku. Makanya teman-teman yang agak nakal bikin bohong-bohongan. 2 pemuda memperkosa mahasiswa, oh itu laku. Itu langsung terbit besok juga tuh. Bahkan sore itu pun juga bisa terbit. Artinya zaman waktu itu saja sudah sebegitu dahsyatnya, apalagi sekarang. Ibu-ibu nanti waktu nonton sempat kan ramai Bu ya. Siapa Bu yang punya slogan iya itu? Tukul Arwana. Itu kan di zamannya ibu toh, betul nggak? Tukul itu dulu gajinya paling besar Bu. Sekali, kata teman-teman nih, sekali iya itu 40 juta Bu.
Sekali episode tayang itu sekitar 120 sampai 200 juta. Duduk manis cuma 2 jam, 3 jam nggak nyampe, itu gajinya 200 juta. Berarti mangapnya tukul itu keluarnya 10 juta, 5 juta. Masya Allah ya, rezeki itu kalau bukakan itu kadang-kadang nggak tahu arahnya bagaimana. Lah, iklannya, makanya iklan yang ngantri itu kan banyak. Apa yang menarik ketika ibu nonton waktu Tukul Arwana menyampaikan itu? Kayaknya ya biasa-biasa aja tuh, iya kan? Lah, sekarang media itu jamaah sekalian, yang paling laris dicari adalah sesuatu yang berbau bohong. Yang kedua, mohon maaf, bau pornografi. Oh, itu cepat sekali jemaah. Sehingga bagaimana kemudian film-film yang diberikan oleh negeri kita, ya film-filmnya menjerumusnya ke sana. Kenapa? Karena itu view-nya lebih besar, penontonnya lebih gede. Kalau penontonnya lebih besar, maka income pendapatannya lebih besar. Nah, orang itu disajikan dengan namanya tontonan, Bu ya. Namanya tontonan berarti kan melihat, betul ya? Sekarang orang kalau nonton biasa-biasa saja itu nggak menarik. Tapi kalau yang super luar biasa aneh, maka akan jadi daya tarik. Makanya kenapa Nabi kita bersabda bahwa setan itu menghiasi sesuatu yang indah di pandangan manusia. Yang konon katanya istri tetangga lebih apa? Oke, saya ganti. Suami tetangga lebih hijau nggak sih, Bu? Sama aja. Enggak, betul. Suami sendiri lebih hijau ya. Ada orang punya kaidah, wah, istri saya biasa aja, istri tetangga itu loh lebih hijau, lebih ini, lebih itu. Setan bikin begitu jamaah. Bicara harta juga sama. Dimana kadang-kadang kita membandingkan, Pak, kita ini kapan sih Pak punya ABCD, ini tetangga sebelah sudah sampai segitu loh. Masa kita segini-segini terus gitu. Itu setan bikin begitu jamaah. Pandangan orang itu terhadap dunia bagaimana dibikin silo. Nah, fudulun nador itu lebih kepada pemandangan kepada kemaksiatan jamaah. Makanya Masya Allah, ini saya nggak ngasih pilihan tapi saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau disuruh milih bisa melihat atau bisa mendengar. Saya nggak ngasih pilihan tapi saya mau tanya ibu-ibu aja. Kira-kira kalau suruh milih bisa melihat atau mendengar? Mending tuli berarti. Lo kan saya pilih, ya ibu-ibu kan pilih. Pilih melihat atau mendengar? Salah satu. Berat Bu ya. Makanya saya bilang nggak harus dipilih, tapi saya mau tanya ibu-ibu. Kira-kira lebih banyak mana Bu? Maksiat mata atau maksiat telinga? Oke, saya mau minta contoh. Apa maksiatnya telinga? Kok jadi nggak tahu kalau maksiat telinga nggak ada? Mendengarkan ghibah, oke. Mendengarkan sesuatu adu domba, mendukung maksiat untuk kemudian ini ya. Maksiat mata dan maksiat melihat atau mendengar itu lebih banyak maksiat melihat atau mata. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah dua-duanya. Imam Syafi'i itu pernah maksiat dua-duanya dan membuat hafalannya hilang Bu. Beliau pernah suatu ketika mendengar lewat pasar ada orang ghibah, hafalan beliau pun goncang. Beliau suatu ketika lewat pasar lihat maksiat ada paha wanita emak-emak muda tersingkap, hafalannya beliau pun hilang juga. Jadi memang maksiat itu penyebab hilangnya semua keberkahan. Makanya ketika kemudian Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, sebab beliau melihat maksiat, maka beliau mengatakan gurunya Imam Waqi, al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Cahaya. Wa nurullahi la yudali asib. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku dosa. Bayangkan loh ya, Imam Syafi'i itu tidak ada orang hari ini yang sekelas beliau di dunia. Kenapa? Cerdasnya Imam Syafi'i itu tidak bisa ditandingi dan tidak bisa disetarakan dengan siapapun. Karena hebatnya beliau dalam menghafal dalam semua hal. Pernah suatu ketika beliau hilang hafalannya 40 hadis Bu. Gara-gara hanya sekedar melihat betis emak-emak yang tersikat. Betis Bu, tahu betis Bu ya? Itu 40 hadisnya hafal. Gara-gara melihat yang nggak disengaja loh jemaah. Terus gimana kalau disengaja? Ya nggak disengaja aja 40 hadisnya hilang. Kalau disengaja kemungkinan 4000 hadisnya hilang. Terus pertanyaan kita kan gini Bu, loh,
kita kok biasa-biasa aja tau Ustaz. Ada paha dilihat juga biasa, maksiat dilihat juga biasa. Ya perjawabannya sederhana Bu ya. Mungkin karena hafalan kita juga biasa-biasa saja. Atau jangan-jangan kita malah nggak punya hafalan, ya. Ditambah lagi maksiatnya sudah terbiasa, sehingga nggak ada kayak semacam efek samping yang kita rasakan gitu. Makanya orang yang beriman itu masya Allah ya. Kalau dia melihat kemaksiatan, maka minimal dia gelisah, merasakan kecemasan. Itulah kata Nabi, al-ismu mahaka fi nafsik. Yang namanya dosa itu membuat gelisah. Coba ibu-ibu rasakan. Kalau lagi, biasanya maksiatnya ibu-ibu sekarang itu apa sih? Buat ternyata Bu ya. Kadang-kadang gibang gitu, buatan terasa. Sampai sudah 2,5 jam. Ibu-ibu kalau ngerasain dosa yang merasa kemudian gak nyaman, atau amal yang kita gak nyaman, gelisah, itu dosa jemaah. Dan semua yang namanya dosa membuat gelisah. Yuk, ibu-ibu mau contoh apa coba? Dosa yang tidak membuat gelisah. Nah Bu, banyak istighfar gitu. Maksud saya, dosa apa yang kira-kira nggak membuat gelisah? Orang selingkuh, gelisah nggak Bu? Oh gelisah maksimal gitu. Ketahuan pasangan bisa neraka jahanam gitu ya. Orang korupsi gelisah nggak Bu? Gelisah. Orang habis bunuh orang gelisah. Orang ngambil sendal temennya ketika habis sholat raweh gelisah nggak jemaah? Gelisah. Tidak ada satu maksiat pun kecuali meninggalkan pada hati pelakunya kegelisahan jemaah. Nah pertanyaannya, kalau gibah kok biasa aja toh Ustaz? Pernah nggak Bu ngerasain habis gibah tapi kayaknya nggak ada efek sama sekali? Nah kenapa? Karena kebiasaannya itu. Sesuatu yang sudah terbiasa itu terkadang kita nggak merasa itu. Tapi kalau kemaksiatan yang lain, contoh misalnya mohon maaf banget, habis ngambil barang orang, itu gelisah loh. Ini gimana kalau ketahuan nanti gimana? Pas ternyata barang yang diambil dipakai pengajian, yang kebetulan yang punya sebelahan sama kita. Wah itu. Misalnya ibu-ibu, mohon maaf ini contoh aja Bu, ngambil cincin teman kita, ketahuan. Pas ternyata di samping kita, cincinnya kita pakai. Saya yakin ibu-ibu nggak bakal nampakin ini jari-jari. Kalau bisa saku terus nih. Dari salamnya Ustadz sampai wassalam, mesti ini jari nggak boleh nongol. Karena apa? Karena kalau sampai nongol, ini ibu sebelah tahu, itu kan cincin saya. Akhirnya disaku, masukin aja. Bu, kenapa sih Bu tangannya kok di situ? Nggak apa-apa, yang lagi sakit aja. Gitu. Sampai kapan gelisahnya? Sampai agar ini nggak ketahuan jemaah. Betul nggak? Makanya ibu jangan terlalu wah enak ya jadi para DPR, MPR. Kalau mereka koruptor, seumur hidup mereka gak akan tenang. Walaupun nampaknya kalau rapat rapi, kayaknya tenang. Wallahi tidak juga. Uang mengambil atau rakyat ini ya diambil uangnya oleh mereka atau para koruptor. Setiap nongol di TV, di rapat, senyum, bahasanya intelektualnya tinggi, bla bla bla. Hati mereka sedang tidak baik-baik saja. Yakinlah. Kenapa? Al-ismu mahaka fi nafsik. Yang namanya dosa itu meninggalkan kecemasan. Makanya nggak ada orang namanya pencuri, maling terang-terangan tuh nggak ada. Woro-woro Bapak Ibu saya mau mencuri di RT 12 ya. Jam sekian ada? Nggak ada. Kenapa? Karena dia gelisah. Nah, orang yang melihat kemungkaran jemaah atau maksiat, kalau dia punya iman yang baik minimal dia gelisah. Contoh, pernah suatu ketika kami berjalan dengan Syekh yang dari Timur Tengah gitu ya. Tiba-tiba kemudian melihat orang Indonesia kan biasa ya, bajunya kan minimalis. Ya, minimalis itu yang tipis-tipis itu loh Bu. Syekhnya marah. Kenapa lewat sini? Ini ada maksiat loh. Jadi ibu-ibu yang bajunya seksi tadi itu dibilang maksiat. Kita melihatnya maksiat. Dan itu memang maksiat gitu Bu ya. Tapi bagi kita orang Indonesia biasa aja lihat seperti itu. Maksudnya biasa itu nggak sesuatu yang aneh. Karena bagi bajunya orang Indonesia ya begitu. Mau gimana lagi coba? Tapi kalau bagi orang yang belum terbiasa, maka dia akan merasakan kayak semacam kegelisahan. Dan itulah orang-orang yang kalau dia beriman, semakin dia terjerumus dalam maksiat, maka dia semakin apa? Gelisah. Termasuk tadi jemaah sekalian, fudulun nador, ya, melihat kemaksiatan. Nah, Nabi kita pernah bersabda jemaah sekalian bicara masalah nador atau melihat ini kenapa dikategorikan sebagai
racunnya hati, karena maksiat itu berawal dari penglihatan. Semua maksiat berawal dari penglihatan. Ya, walaupun ada beberapa, tapi hampir semua maksiat berawal dari penglihatan. Contoh, orang lewat di rumah kontrakan atau kos-kosan gitu, tiba-tiba di depan kos-kosan ada HP yang ketinggalan. Dia lihat itu ada HP. Kira-kira mau diambil nggak misalnya? HP itu menarik dan memang nggak ada orang di situ. Ada kemungkinan niat untuk ngambil. Kenapa? Dia udah melihat. Apalagi dia ketika lewat kemudian balik lagi kok nggak diambil, artinya nggak ada yang ambil HP ini. Kemungkinan setelah balik kita ambil, kita kabur. Lagi-lagi apa? Melihat. Contoh berikutnya, orang ketika berbuat zina, orang zina itu kan melihat pemandangan, oh ini kayaknya cocok nih, bla bla bla, bayar, selesai, zina. Karena dia melihat ya. Makanya ketika dulu di zaman Syekh bin Baz ya, ini salah satu rektor Universitas Islam Madinah. Di Madinah ada satu di antara rektor yang beliau buta aja. Kemudian sama beberapa lajnah mau diajak berobat gitu ya, tapi tidak mau berobat karena mending buta daripada bisa melihat. Alasannya beliau melihat untuk saat ini, padahal beliau meninggal pada tahun itu 2001, melihat untuk saat ini adalah lebih banyak madorotnya daripada, jadi bukanya saya lebih baik daripada saya melihat, karena kalau saya melihat lebih banyak melihat kemaksiatan. Artinya orang buta dan dia kemudian dipakai untuk taat itu masya Allah. Contoh sahabat Nabi, siapa bu? Sahabat Nabi yang buta bu, ada yang tahu? Iya, sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat ini jamaah sekalian buta. Dari awal perkenalan dengan Nabi sampai wafatnya masih buta. Tapi satu di antara sekian banyak sahabat, Abdullah bin Umi Maktum punya keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Pertama, pernah turun ayat untuk beliau bahwa Nabi pernah mengabaikan, sedangkan datangnya Abdullah bin Umi Maktum, Nabi ditegur Allah Subhanahu wa taala. Setelah teguran itu, Nabi sangat memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum. Nabi ketika mengirim utusan ustadz kalau hari ini, maka salah satu yang diutus dari kota Mekah ke Madinah adalah Abdullah bin Umi Maktum, sampai menjadi muadzin Nabi. Dan yang paling menyentuh hati, karena beliau kan buta bu ya. Orang buta itu punya udzur dalam Al-Quran, tidak boleh jihad. Buta, sakit, nggak boleh jihad. Maka Abdullah bin Maktum ini kemungkinan sampai meninggal pun nggak bisa jihad. Padahal beliau itu sudah mengamalkan amalan, semua amalan kecuali jihad. Akhirnya ketika Nabi wafat di zaman Khalifah Umar, Abdullah bin Umi Maktum minta izin untuk jihad. Gak usah perang, gak apa-apa, tapi saya tolong kasih satu amanah, megang bendera perang. Karena bendera perang itu kalau sebagai liwah ya, dalam istilah kita sebagai mahkota dalam jihad ya. Kata sahabat Nabi, loh ini gimana? Maka beliau akan pegang liwahnya, bendera itu sampai beliau memang tidak bisa pegang lagi. Singkat cerita, beliau amanai untuk pegang bendera perang. Dan tidak semua orang punya dalam perang itu memegang bendera perang. Makanya orang buta itu punya keistimewaan, sama-sama Nabi katakan, siapa yang buta satu, kemudian dia ridho dengan kebutaannya, maka baginya surga. Surga. Kalau dua gimana? Lebih-lebih lagi. Karena pangkal maksiat itu berawal dari apa? Penglihatan. Makanya ada istilah dalam hadis, ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Ya, bahkan ketika para sahabat sedang nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba Nabi katakan, hak itu rupat, tolong penuhi hak-haknya jalan.
Wa iyyakum turuqat, hati-hati kalian berada di pinggir jalan. Ini yang kadang-kadang sekarang banyak orang yang nongkrong di pinggir jalan nunggu mbak-mbak lewat. Setelah lewat di sweet. Nah ini alhamdulillah. Ya. Para sahabat ketika mereka harus nongkrong di tempat nongkrong, maka minimal mereka menjaga adab. Pertama, ketemu temannya ucapkan salam. Kedua, tundukkan pandangan. Ketiga, tidak boleh mengganggu ada pengguna jalan yang lain. Ini adab-adabnya. Sehingga setelah itu para sahabat Nabi SAW tidaklah mereka mengamalkan kecuali mereka godul basar. Nah, saya jelaskan rahmatullah. Kemudian poin yang berikutnya yang ketiga. Nah ini juga agak sensitif Bu ya, agak sensitif untuk kalangan ibu-ibu. Fudul ta'am, banyak makan. Jadi ternyata banyak makan itu menyebabkan hati kita lemah dan kena racun. Baik. Banyak makan itu membuat hati kita keras. Ya, minimal kalau makan sehari berapa kali? 3 kali ya. Standar Indonesia sehari 3 kali. Pakai nasi. Kalau nggak pakai nasi dikatakan belum makan. Ini repot itu kalau kaidah ini ibu pakai ke Timur Tengah, waduh bisa migran bener Bu ya. Orang sana itu kalau kita dayang namu nggak ada makan nasi. Pagi dikasih halib atau susu sama gandum atau sama roti, siang nanti ketemunya roti-rotian lagi, malamnya nanti ketemunya juga roti-rotian lagi, jadi nggak makan nasi. Jadi nasi di sana itu paling sebulan sekali. Jadi kalau orang itu tidak bicara masalah makan, semakin banyak makan maka membuat apa? Hatinya itu keras ya. Buat hatinya apa? Keras. Dan juga orang yang banyak makan, ini hukum asal Ibu ya, tidak menghukumi kemudian yang hobi makan, kemudian enggak juga. Orang yang banyak makan juga membuat qillatul fahm atau dha'ful fahm. EQ-nya yang tidak baik. EQ nggak baik itu gimana sih bahasa Indonesianya? Bukan bodoh sih ya, tapi pemahamannya lemah. Dikasih materi sekarang paham 2 menitnya belum gitu. Ya, jadi sulit. Termasuk diantaranya adalah kalau banyak makan, hawa nafsunya itu meningkat dan emosinya lebih tinggi. Ya, makanya kenapa sih Islam memberikan solusi suruh puasa. Puasa itu kenapa menjadi salah satu di antara alternatif terbaik. Bahkan ada 3 faedah kata para ulama bahwa puasa itu pertama menyehatkan ruhiyah, menyehatkan jasadiyah, dan menyehatkan istimaiyah. Jadi ruhiyah itu secara religi, hati keagamaan kita. Yang secara hisiah atau sihat, kesehatan. Nah, kesehatan itu masya Allah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan orang yang berpuasa itu bisa menyehatkan lambungnya aja. Jadi kalau ibu ada yang kena penyakit mah, ya tentu yang kena penyakit mah nggak ada gini. Oke, kalau ada itu pola makannya yang mungkin kurang rapi saja. Makanya kenapa kalau orang itu kena mah disuruh puasa saja. Kenapa kok puasa? Karena puasa itu makannya teratur. Kenapa teratur? Dari mulai dia subuh jam 4 makan, nanti dia makan lagi jam 6. Jadi lambung itu ketika mengolah ada yang dikelola aja. Tapi kalau orang itu makannya nggak teratur, itu kadang-kadang lambung itu bingung. Makanya kalau ibu operasi atau ada orang operasi di rumah sakit, baik operasi ringan ataupun berat, disuruh apa biasanya? Kenapa suruh puasa aja? Apakah ilmu medis kedokteran itu sampai sebegitunya ngefans dengan puasa? Apakah dalam ilmu kedokteran ada kemudian kalau mau sehat bla 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 berpuasalah? Ternyata ilmu kedokteran itu menggunakan media ilmu Nabi bahwa puasa itu bisa menyehatkan ya. Nah, coba kadang-kadang kita itu belum terbiasa nih, jadi ya mungkin belum terasa. Tapi kalau sudah terbiasa, masya Allah. Seperti contoh Bu ya, puasa yang paling panjang kita lakukan itu kan di bulan Ramadan, betul? Oke. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ibu-ibu masih rasanya gimana? Iya, masih kaget. Hari pertama masih kaget puasa, hari kedua masih kaget, hari ketiga, nanti hari yang ke-10 ibu-ibu seperti hari-hari biasa. Tiba-tiba sudah beli baju baru, sudah malam takbiran.
Jadi hari 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 29 kita sudah menikmati yang namanya ibadah puasa, betul? Tiba-tiba sudah selesai itu aja. Tapi hari-hari pertama, kadang-kadang sampai ada yang mungkin sakit, ada yang sampai kadang-kadang kemudian lemes. Itu pertama saja. Paling hari 1, 2, 3, 4, 5 saja. Setelah itu kita bisa beradaptasi dengan lingkungan puasa. Makan bangun jam 3 biasa, nanti makan berbukanya jam 6 juga biasa. Besok bulan Syawal kaget lagi. Atau malah sana, alhamdulillah sudah sarapan pagi lagi gitu. Kaget jemaah. Waduh, polanya begini. Jadi makanya kalau orang itu berpuasa di bulan Ramadan, coba ibu perhatikan. Semakin ibu-ibu ini mudanya 2 tahun, bahkan 5 tahun sebelumnya. Awet muda. Karena seorang yang berpuasa dibikinlah kemudian dia lebih sehat, kesehatannya lebih terjaga. Ya, makanya puasa Senin Kemis bisa dilakukan, puasa Yaumul Bid bisa dikerjakan, puasa Daud ini yang paling istimewa, masya Allah bisa juga dilakukan. Karena puasa bisa insya Allah menyehatkan. Karena kami sudah berkeliling bertemu dengan jamaah yang usianya saya yakin di sini belum ada yang seusia beliau. 82 ada ibu-ibu. Enten barat 82. Enten. Ibu, oh masya Allah, barakallah. Banyak ya? Oh, alhamdulillah. Resepnya berarti puasa ya Bu, yang 82 masih. Alhamdulillah. Jadi saya ketemu jamaah bapak-bapak ya khususnya itu usia yang di angka, kalau lebih panjang usia sih lebih panjang ibu ya, bapak-bapaknya lebih duluan biasanya gitu. 80, 70 itu ternyata dia punya resep. Resepnya sering berpuasa minimal Senin Kemis, kadang-kadang puasa 3 hari setiap bulan gitu. Rutin. Dan masya Allah ternyata beliau badannya fit, sehat. Ya alhamdulillah penyakit-penyakit pun nggak macam-macam lagi. Karena sekarang kan penyakitnya orang itu macam-macam. Usia-usia muda aja sudah kena penyakit gula, sudah penyakit encok, rematik, apalagi tuh ya, dan teman-temannya gitu. Berarti apa? Memang puasa itu menjadikan orang makin sehat. Berarti makan yang kemudian tidak terlalu besar atau tidak kemudian suka makan itu bisa menjadi lebih sehat. Dan ternyata dampaknya ke hati jemaah. Kenapa orang banyak makan dampaknya ke hati? Kata para ulama, karena yang namanya kasiratu minasyarr. Penyakit itu, penyakit hati gitu. Itu berawal dari ketika fisik itu kuat, yang kemudian untuk berbuat maksiatnya gampang. Dan salah satunya fisik itu kuat ya dengan apa? Makan. Tapi bukan berarti kemudian banyak makan itu tercela ya. Tapi ada bahayanya bagi orang-orang yang memang hobinya makan. Makanya oleh karena itu adanya syariat puasa untuk agar seseorang itu berhati-hati. Jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, termasuk yang bisa merusak hati adalah fudulul mukhalatah. Ini mungkin kalau bahasa kita saat ini ya banyaknya laki-laki perempuan yang berinteraksi dengan dekat loh, yang kayak nggak punya cemburu kalau suaminya dipegang oleh istri sebelah, nanti sebaliknya juga begitu. Itu namanya fudulul mukhalatah. Ya naudzubillah min dzalik kalau sampai gantian suami istri gitu. Ya, wis lah, Bu, nggak apa-apa dipegang-pegang suamiku, nanti suami sampai juga tak pegang-pegang. Nah itu namanya fudul mukhalatah jemaah. Atau yang kita sebut dalam istilah lain adalah orang yang berbaur dan bergaul tanpa kenal batasan. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang terjadi selingkuh. Terjadi kemudian istri sebelah juga diambil. Ini karena mukhalatah jemaah. Makanya Islam itu membatasi benar ya bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan. Karena ini bisa menjadikan kemudian seseorang itu terkena penyakit sumul qulub. Teman-teman sekalian, kaum muslimat yang dirahmati Allah Taala, ya demikian barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya 4 poin ya, yang perlu kita hati-hati dan kita perlu waspada agar hati kita itu benar-benar tetap terjaga. Kalau hati kita terjaga, ibu sekalian, saya yakin kita mengamalkan amal itu dengan ringan, dengan mudah, dengan ringan, dengan gampang, tidak ada paksaan. Kenapa? Artinya bersih. Jadi yang menggerakkan kita untuk beramal soleh itu ada pada hati kita aja. Ya maka oleh karena itu
Kalau kita masalah kesehatan itu biasanya kalau ibu-ibu kan ngeceknya minimal sebulan sekali gitu, atau bahkan dari sepekan sekali, bahkan dari per 3 hari sekali. Kalau fisik saja, ketika ibu-ibu merasakan gak enak, maka segera untuk dikonsultasikan atau minum obat atau cari solusi pijat ataupun yang lain. Terus kalau hati kita bermasalah, kira-kira kemana Bu? Bengkel larinya. Kalau kita merasakan hati kita lagi gersang, segera ambil mushaf Al-Quran, ibu-ibu baca, kemudian tadaburi dan berdoa. Atau ketika kita lagi galau, hati kita lagi kacau, ibu-ibu datang di sepertiga malam, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala dengan cara dan mekanisme seperti ini, hati kita akan jadi hati yang baik. Tapi kalau tidak, ya khawatirnya hati itu semakin tertutup dengan bintik-bintik hitam. Dalam sebuah hadis, hati itu diibaratkan seperti kertas putih. Sekali maksiat ada titiknya 1, 2 maksiat 2 titik, 3 maksiat 3 titik, 4 maksiat terus sampai kita nggak sadar tiba-tiba hati kita itu sudah penuh dengan apa? Titik hitam. Dan itulah kalau sudah sampai hitamnya pekat, Allah Ta'ala berfirman, bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Kalau sudah hatinya itu hitam pekat dan hitamnya tebal, maka tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat. Ya, kecuali hidayah. Dinasihati itu kadang-kadang juga sudah nolak, diingatkan tidak mau, cenderung lebih menentang. Itu karena hatinya sudah apa? Hitam. Berarti kita bisa menandai hati kita ini hati yang itu seperti apa? Kira-kira tebalnya hitamnya seberapa? Kalau masih gampang menerima nasihat, menerima ajakan, insya Allah hati kita masih hati yang salim. Wallahu a'lam. Demikian. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.